warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nola Amelia dengan NIM 2230103054 dan saya Purwoto Aini dengan NIM 2230103059 yang akan membahas tentang konsep manajemen kurikulum. Konsep manajemen kurikulum. A. Pengertian, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Pengertian manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan, erat, dan menjunjung satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini, kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerjasama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. 2. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. 1. Yaitu produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 2. Demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. Kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. B. Tentang komponen kurikulum. 1. Itu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. 2. Kompetensi isi. Kompetensi isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. 3. Komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat itu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetnya yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang tidak diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Kelima itu evaluasi hasil belajar, mengajar untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Diadakan satu evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Selanjutnya itu 6. Evaluasi pelaksanaan mengajar komponen yang dievaluasi dalam pengajaran baik
hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran, atau yang menyangkut sekuen bahan ajar, strategi dan media, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Karakteristik manajemen kurikulum. Karakteristik perencanaan kurikulum menurut Wahyudin adalah: 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas. 2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. 3. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasi. 4. Tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. 5. Itu rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konsep. 6. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal. 7. Dengan keahlian profesional mereka, pendidikan berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa. 8. Itu perencanaan program sekolah yang akan membimbing siswa. Misalnya 9. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada jenjang dan tingkatan sekolah. 10. Program sekolah harus dirancang untuk mengorganisasikan semua unsur kurikulum ke rangka kerja pendidikan. 11. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum. Terakhir, itu harus diadakan evaluasi secara kontinu. Berbagai jenjang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan